Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Sudarso dibuka dan menyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa mana? Sudarso. Yang mulia, Benar ya? ya, Sehat hari ini. siapa alhamdulillah. Ibrahim Dasuki, DPN mana Pak? DPN Kabupaten Pak. Taluk Kuantan. Polisi Kuantan Singingi. Kuantan Sengingi ya. Jabatan Bapak di BPN apa? Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran. Kepala Seksi Penetapan Hak Dan Pendaftaran. dan Pendaftaran. Ya, saudara nggak kenal dengan terdakwa kan itu? Kenal ya? Kenal. Oh kenal ya. Yang Mulia Guru Lestari, apakah sudah memohonkan perpanjangan kaki budi? Ada Pak. Ada ya? Kapan itu dimohonkan? Sekitar bulan Oktober, September, sekitar bulan September Pak. Sekitar bulan, udah masuk permohonannya. Itu mekanisme cara perpanjangannya gimana? Coba cerita. Prosedur apa yang harus dilalui pemohon pemegang hak untuk memperpanjang hak guna usahanya? Pemohon masukkan lamar permohonan Pak di kantor pertanahan Kabupaten Palsing dengan melampirkan syarat-syaratnya Pak. Apa syaratnya itu? Syarat-syaratnya sertifikat yang udah ada Pak, alasannya, kemudian KTP dan IUP izin usaha perkebunannya. Kemudian kalau mereka dikuasakan, kemudian peta bidangnya Pak. Gitu ya. Untuk yang diajukan untuk PT Adi Mulia Guru Lestari ini apa persyaratan sudah lengkap waktu itu? Kalau untuk kami Pak kantor pertanahan Kabupaten Palsing, kami hanya ini nanti berkas yang masuk kami terima kemudian kami teruskan ke Kanwil BPN Provinsi Riau Pak. Kanwil Provinsi Riau. Siapa? Ya. Ini susunan panitia B ini untuk apa ini? Panitia untuk memeriksa badan tanah yuridis dan fisik dan yuridisnya Pak. Fisik siapa? Fisik tanah, lokasi tanah yang Lokasi yang dimohonkan. Betul, Pak. Jadi punya semua tanahnya ya. Ya. Pengukuran ulang bidang tanah, permohonan hak, pemeriksaan tanah, penetapan hak, pendaftaran hak. Bukan kamu yang menerangkan ini. Maaf Yang Mulia, tadi saya kurang mengerti dengan pertanyaan. Tadi sangka saya Kan ini setelah tahapannya kan. Betul. Ada permohonan, kalian bentuk tim. Kan gitu. Tahapan apa yang dilakukan BPN sebelum diterbitkan perpanjangan haknya? Gampang kan pertanyaannya. Yang Mulia. Coba jelaskan tahapannya itu tadi. Baik, tahapan pertama diadakan pengukuran ulang untuk HGU yang mau diperpanjangkan. Iya. Kemudian berdasarkan peta bidang yang diterbitkan setelah hasil pengukuran ulang, permohonan dimasukkan lagi ke di kantor pertanahan Kabupaten Siau dalam hal permohonan haknya Pak, perpanjangan haknya. Kemudian permohonan tersebut dikirim ke Kanwil BPN Provinsi Riau. Kemudian di sana ada tim panitia B. Disitulah nanti diterbitkan penetapan haknya Pak. Penetapan hak, kemudian setelah SK keluar, SK penetapan perpanjangan hak keluar, SK-nya dikirim kembali ke kantor pertanahan kabupaten. Kemudian untuk didaftarkan untuk diterbitkan sertifikatnya. Ya. Terus untuk persetujuannya itu tentang luasannya? Untuk kewenangan Pak, kalau 25 hektar GU Prodakan itu di kantor pertanahan kabupaten. Kemudian untuk sampai dengan 200 hektar kewenangan dari Kanwil BPN Provinsi Riau, dan 200 hektar ke atas adalah kewenangan dari kementerian. Kementeriannya. Oke. Yang masukkan permohonan yang datang ke BPN siapa? PT Adi Mulia. Pak Paino Pak, dari perusahaan sendiri Pak. Iya siapa? Oke. Kan nggak bisa perusahaan jalan ke sana. Salah satu anggotanya Pak. Siapa? Pak Paino Pak. Hah? Paino Pak. Siapa? Paino Pak. Paino. Ya Pak. Sini Fahmi kau bilang.
Maaf Pak, ada dua ya Pak Fahmi satu, Pak Paino satu Pak. Pak Paino ada juga datang Tapi di keterangan saudara di penyidik nggak ada Paino Pak. Fahmi kamu bilang sini. Yang mana yang betul? Pak Fahmi Pak. Hah? Fahmi Pak. Pak Fahmi. Kapan yang bersangkutan datang itu? Akhir bulan September Pak. Hah? Akhir bulan September Pak. Dari bulan September bawa permohonan, Ya, gitu ya. Apa itu merupakan kewajiban rekomendasi dari Bupati tentang plasma yang 20%? Kewajibannya itu Apa itu persyaratan? kewajiban dan persyaratannya menyediakan Hah? plasma itu Pak. Terus Jadi kau seandainya bilang, kenapa kamu sebutkan di sini belum melengkapi surat rekomendasi dari Bupati? Berarti ini syarat. karena mereka tidak menyediakan plasma tersebut. Nah, Karena mereka tidak menyediakan plasma tersebut. oh mereka jadi kalau tidak menyediakan plasma harus ada rekomendasi dari pemerintah setempat, dari Bupati. begitu ya Pak? Gitu ya. Ya, Pak. Jadi hasil penelitian, hasil pemeriksaan plasma nggak ada. Syarat yang harus dipenuhi surat dari rekomendasi dari Bupati. Ya, Ya boleh. berarti boleh diperpanjang HGU ya, walaupun tidak ada plasma 20%, tapi syaratnya ada surat rekomendasi dari Bupati Kuansing. Izin yang mulia, mungkin itu hanya untuk ini rekomendasi yang saya maksud itu izin rekomendasi dari Bupati karena plasma yang mereka sediakan berada di Kabupaten Kampar. Ya, Plasma 20% sudah disediakan oleh perusahaan, tetapi berada di Kabupaten Kampar. oke. Yang di Kabupaten Kuantan Sengingi nggak perlu lagi yang 20%. Karena yang Kuantan Sengingi itu merupakan pecahan dari Kabupaten Kampar, HGU yang pertama, Pak. Oke, jadi kenapa mesti ada rekomendasi dari Bupati Kuantan Sengingi? Karena masyarakat di desa yang berada di HGU-nya yang berada di desa Kuantan, mereka merasa tidak pernah menerima plasma, Pak. Mereka minta plasma juga, Pak. Minta plasma. Betul. Jadi perlunya surat Bupati apa? Surat rekomendasi. Apa perlunya untuk BPN itu? Sebagai pimpinan daerah, Pak, kami juga mengeluarkan HGU juga memang harus ada izin dari pemerintah daerah, Pak. Dari pemerintah daerah. Benar, Pak. Izin untuk perpanjangan. Siap ya, Pak. Kalau nggak ada izin dari Bupati nggak bisa diperpanjang gitu. Siap ya, Pak. Gitu ya. Berarti sebelum bermohon melakukan perpanjangan ke BPN ya, yang bersangkutan harus sudah melengkapi surat ya persetujuan dari kepala daerah setempat ya, bahwa kepala daerah setempat itu setuju hak guna usahanya diperpanjang untuk wilayahnya gitu. Betul, Pak. Gitu ya. Betul, Pak. Di BPN mana Pak? Saya di Kambil PPM Provinsi Riau, Pak Ibu. Oh di Kamil ya, atasan ini ya. Adik saya sebagai KPU di Provinsi PPM Provinsi Riau. Jabatannya apa? Kepala Tata Usaha. Kepala Tata Usaha. Ya. Ya mulai. Sama Sudarso kenal terdakwa. Kenal. Oke. Tahu saudara masalah apa itu Sudarso ini kaitannya dengan BPN? Saya nggak tahu Pak sebenarnya. Saya sudah sebagai KPU di Kambil Provinsi Riau. Apa masalahnya? Nggak tahu saya mulai. Si Sudarso ini punya usaha nggak? Dia punya sebagai utusan perusahaan pemegang HGU. Ya, apa nama perusahaannya? PT Adi Mulia. Oke. Kebun apa itu? Kebunnya saya nggak tahu ya. Cuma dia pernah ke Kampar, kan HGU-nya dia. Kemana? Ke kantor pertanahan Kampar. Saat itu saya sebagai Ini ya. bukan, ini Kuansing. Kuansing. Saat itu saya sebagai kepala kantor Kampar, dia pernah urusan ke Kampar. Oh, Pak saksi pernah kepala kantor di Kampar. Tahun berapa dia berurusan ke Kampar itu? Awal tahun sekitar saya awal tahun 2021 kan. Awal tahun 2001. Berurusan dalam rangka apa? Pemisahan sertifikat HGU-nya kan. HGU
di mana dipisah? Yang HGU-nya awalnya masuk Kampar, Ya. setelah ada pemekaran, ada kuansing, Ya. setelah kita ngikuti peta kita, anggota saya ikut pengukuran bahwa HGU itu berada, HGU-nya Mama itu berada di 2 kabupaten. 2 kabupaten. Jadi secara aturan harus dipisah ya. Ya, lantaran piano HGU, gambar HGU itu tidak bisa kita plotting ke peta administrasi Kampar. Ya, jadi udah dipisah waktu itu. Saat dia mau saya kenal Darso belum dia baru ingin mencah sertifikatnya. Iya, sekarang udah dipisah belum? Sudah. Sudah ya. Ini kan dipisah, ya kan? 1 Kampar, 1 kuansing. Ya. Untuk yang kuansing ini kan ada kewajiban 20% plasma. Ya, kalau dipisah yang menjadi 2 sertifikat, apakah yang di kuansing juga ada kewajiban untuk 20% plasmanya? Saya kurang tahu tentang plasma. Nah, Beliau itu Kampar hanya mencah sertifikatnya beliau tidak ada tentang plasma. saya tanya aturan di BPN, Pak. Kalian Saya enggak. Saya di TU, saya enggak data persis. saudara di TU ya? Iya. Coba saudara yang jawab tadi. Bantu tadi. Iya, Pak. Siapa? Kan ini pecah 2 sertifikat. Ini menurut saksi ini. Dulu sebelum ada pemekaran 1, Pak. Kabupaten Kampar. Pecah 1 Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan pecah 2 sertifikat. Betul? Betul. Untuk sertifikat yang di Kuantan Sengingi 1 kabupaten, ya, itu apa ada keharusan juga untuk 20% plasmanya? Tidak. Hah? Tidak yang mulia. Tidak ya, tapi sudah 2 sertifikat. Tapi mereka waktu pertama kali mengadakan plasma sudah buat keseluruhan. Buat keseluruhan ya, walaupun Sebelum dipisahkan. Udah 20% itu sudah dari luas keseluruhan sebelum dipisahkan. walaupun sertifikatnya dipecah, Benar yang mulia. tak wajib 20% plasma. Tidak. 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 Oke, balik ke Wadi. Ya, jadi sampai dengan pemisahannya saudara tidak tahu ya? Ya sampai pemisahan di sertifikatnya dipecah 2, dipisahkan dengan yang kuansing. Saya nggak tahu lagi ya. Kalau tentang penjara saya nggak ikut lagi. Nggak mau. Saya nggak ikut ya, saya tahu. Ya, bukan. Tapi jadi percaya. Pecahnya sudah dari Kampar dipecah. Pakai dia yang pecah itu. Ada biayanya PBB-nya ya. Ada resmi. Resmi. Berapa? Itu tergantung luas Pak. Nanti ada hitungannya di PBB 2128. Oke. Tentang kewajiban ada rekomendasi dari Bupati setempat ada? Tahu? Saya nggak tahu kemudian. Nggak tahu. Terus kamu ada terima uang? Nah kalau terima uang Pak, sebenarnya kita terima uang. Itu adalah Pak Darso saat kita merehab kantor Pak. Dari dia sini keinginan Pak kami ada perusahaan yang bantu rehab kantor itu Pak. Dan Pak Darso sendiri yang nyatakan saya bantu untuk membantu merehab. Saat itu kita merehab kantor Pak. Yang ininya udah hampir roboh. Jadi beliau sendiri bilang ini saya bantu ya Pak. Nanti marah BPN pusat. Sanggup kayak membangun kantor itu. Kita pintaran kelihatannya. Menurut kamu salah nggak itu? Ya saat itu kondisinya kan lapor kita sedang meroboh tuh ya. Kita udah numpang ini. Yang kan, Pak? Udah sanggakan Pak, nggak cukup ya. Kita nggak dengan saat itu pelapor ini kita nyangkut meroboh. Saat itu kita merehab itu dia lepas dia kita sanggah pakai maunya. Itulah yang dia dari Pak Darso bilang ini saya ikut bantulah gitu. Maka kalau anggaran kita yang cukup itu kalau kita anggaran tahun depan mungkin mulia. Jadi dia bilang oke lah kami berusaha bantu untuk merehab ini. Dan kamu pulang kan yang 75? Sudah. Sama siapa? Ke KPK. KPK. Itu dia. Ya. Jadi tak boleh Pak, orang yang berkepentingan di situ kalian suruh memperbaiki kantor nanti lain-lain permintaannya. Ya, seperti itu. Sudah. Oke. Barang bukti Pak ada yang bertunjukkan nanti. Itu mereka sekalian aja ya. Kalian tuntut tadi. Agus Mandar. Siap, mulia. Oke. Saudara kenal dengan saudara-saudari ya? Kenal ya dia. Oke. Saudara tahu masalah ini? Tahu setelah dipanggil. Hah? Tahu setelah dipanggil oleh penyidik KPK. Masalah apa?
masalah perpanjangan HGU PT. Perpanjangan HGU. Siap. Ya, untuk perpanjangan itu saudara pernah berhubungan dengan Sudarso? Berhubungan waktu ekspos yang dia Waktu ekspos kapan itu? tanggal 3 September Di mana? di Hotel Primpak. Di hotel? Primpak Pekanbaru. Hotel apa? Primpak. Time Park. Primpak. Time itu Pak, bukan tim. Time Park. Primpak. PIR. Prime Park. Prime ya. Betul ya, Pak ya. Betul. Tanggal 3 September 2021 ya. Siap. Waktu itu saksi dengan siapa? Dengan seluruh undangan hadir, baik camat, kepala desa, camat ekonomi, dan juga yang dari Kabupaten Kampar, dan dari BPN juga. Dari BPN juga. Siap ya. Saudara waktu itu di bagian di Pemda bagian apa saudara? Saya sebagai PLT Sekda waktu itu kemudian. PLT Sekda. Betul ya. Saudara mewakili siapa sih? Tidak ada waktu, memang diundang, tapi pendapat ini maka diutus saya ya. Oh gitu ya. Oke, Bupati ada waktu itu? Bupati tidak ada ya. Ada nggak kewajiban Bupati situ hadir atau Bupati diundang juga waktu itu? Tidak tahu yang mulia, yang diundang itu dari yang mengundang itu BPN pada Pilkap, saya di SPT kami Bupati, maka saya berangkat. Oke, saudara mewakili siapa? Mewakili Pemda Pantasili, tidak ada. Mewakili Pemda Pantasili. Mewakili? Pemda Pantasili. Pemda mana bisa diwakili Pak? Kapasitas saya tidak wakil Bupati dan juga Yang diwakili itu orang lain Pak. siap. Siapa yang saudara wakili? Nah, itu makanya saya bilang baca Pak berita acara ini Pak. Ya saya diminta hadir mewakili Bupati Kuantan Sengingi Andi Putra. Siap ya. Itu keterangan penyidik. Kok bingung lagi di sini? Takut? Siap. Hah? Takut? Dan pes Oh, saya takut Pak. Polisi saudara nggak takut nerangkan gini. Ya. Kami nggak punya pistol Pak. siap ya. Cuma palu yang punya kami di sini. Ya, masa lupa lagi saudara hadir mewakili siapa, lupa aneh Pak. Ya, jadi kamu hadir mewakili Bupati. Siap ya. Ada perintahkan Bupati gitu? Ada. Langsung? Ada? SPT aja ya. Hah? Surat perintah tertulis saja tidak ada. Lisan nggak ada ketemu? Lisan tidak ada. Nggak ada, oke. Ketemu saudara waktu itu di sana. Waktu di Kepancara, betul. Nah, waktu di apa namanya acara apa? Ekspos. Ekspos. Oke. Untuk apa itu ekspos itu? Waktu itu untuk meminta pandangan dari berbagai instansi Tentang perpanjangan HGU PT Adi Mulia. PT Adi Mulia. Ya. Siapa yang punya itu? PT Adi Mulia itu. Yang punya saya tidak tahu, cuman yang mengundang itu BPN. Oke. Kaitannya dengan terdakwa itu PT Adi Mulia apa? Kalau di keterangan itu Pak Sudarso itu sebagai GM, General Manager. General Manager. Siapa? Oke, hasil dari ekspos itu apa? Hasilnya di situ diminta pendapat seluruh peserta rapat mengenai persoalan dan pandangan tentang kalau di batas itu tanggung jawab sosialnya, CSR-nya, kemudian konflik di masyarakat ada tidak, untuk meminta secara sosial masyarakat. Terus gimana? Di situ diputuskan nggak bahwa HGU-nya itu boleh diperpanjang? Kalau kesepakatan rapat karena tidak ada persoalan, itu namanya ada kesimpulan, bukan keputusan, untuk kesimpulan, ya itu dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang. Betul. Dengan catatan Ada. Nah, dengan dapat diperpanjang, tapi ini harus begini, harus begini, harus begini, ada nggak? Betul ya. Ada. Apa yang harus dipenuhi? Apa aja? Silakan buka aja dokumennya Pak.
Izin yang mulia. Ya. Pertama itu pemenuhan pola KKP Plasma perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan. Plasma. Ya, plasma. 20%. 20%. Di mana di plasma itu di Kampar atau di Kuantan Sengini? Tidak disebutkan. Yang jelas satu kesatuan ya. Oke, lanjut. Apa lagi? Yang kedua, tenaga kerja yang diharapkan oleh perusahaan pada masing-masing wilayah kerja mengutamakan tenaga kerja lokal. Oke. Yang ketiga, program CSR perusahaan berjalan dengan baik. Oke. Itu kesimpulannya. Itu aja. Iya. Ada nggak waktu itu dibicarakan tentang ini harus ada surat rekomendasi dari Bupati Kuantan Sengini kalau mau diperpanjang HGU yang di Kabupaten Kuantan Sengini? Tidak ada. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Nggak dimintakan itu sebagai syarat. Tidak. Sepengetahuan kami di situ tidak ada hal itu. Tidak ya. Tidak ada. Kemudian dibicarakan belakangan hari bahwa itu jadikan syarat, saudara tahu? Tidak ada ya. Hah? Tidak. Tidak tahu ya. Tidak tahu ya. Oke. Saudara sudah terima uang juga ini? Diberikan oleh Pak Sudarso setelah selesai ekspos. Kenapa diberikan? Supaya Saya tidak tahu yang mulia, dimasukkan ke saku saya dan saya tidak tahu. dan dikembalikan. Sudah mulia melalui rekening KPK yang siap mulia. Oke. Ya. Yang sebelahnya siapa? Andri Meri. Siapa? Tidak ada yang mulia. Yang mana? Saya mulia. Oh, ini siapa ini? Mardan saya. Siap, yang mulia. Jangan lompat-lompat. Mardan saya di Pemda apa jabatannya Mardan saya? PLT, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja yang mulia. Ya. Sama saudara saya ini kenal? Tidak begitu kenal yang mulia. Tidak begitu kenal, tapi pernah ketemu. Pernah. Dalam rangka apa ketemu? Saya lupa apakah 2020 itu pernah ada acara di kantor Bupati. Ya. Pada beliau mampir di kantor, dan karena posisi kantor saya di kantor Bupati itu satu atap. Jadi Satu atap. Iya. Apakah dalam rangka perpanjangan hak guna usaha PT Agur ini saudara tahu? Pernah saudara terlibat di situ? Tidak pernah yang mulia. Hah? Tidak pernah. Saudara tahu bahwa terdakwa ini punya perkebunan sawit? Kalau perusahaannya tahu yang mulia. Tahu. Oke, terus kaitannya dengan perpanjangan saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Hal-hal yang saudara alami? Kalau yang saya alami itu pada tanggal 18 Oktober 2020. Oke, apa itu? Yang saya ketahui pada pagi itu stafnya Pak Bupati, Pak Andri Beriki, Ini yang samping. iya siap ya, itu datang ke ruangan saya Ya. dengan membawa surat, ada 2 surat di situ. Oke, Iya. suratnya. Surat yang pertama itu tentang permohonan perpanjangan HGU, yang kemudian yang kedua itu ada surat dari Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Untuk Masalah HGU juga yang mulia. Kemudian saudara Andri Beriki menyerahkan surat. Nah, isian dari provinsi perkebunan Provinsi Riau tadi apa isinya? Kalau yang satu kan permohonan persetujuan penempatan pembangunan kebun kemitraan yang ditandatangani oleh PT Direktur Utama Saudara David P. Kurangan, betul? Betul yang mulia. Oke, yang kedua? Yang kedua itu surat tentang kalau saya tidak salah itu masalah 20%. 20% ini udah berada di kebun Kampar. Iya, siap yang mulia. Gitu ya, Kabupaten Kampar. Siap yang mulia. Gitu isinya. Iya. Oke, terus dibawa kemana surat itu? Surat itu saya baca, kemudian saya sampaikan ke
Saudara Andi Muriki bahwa ini bukanlah kewenangan daripada DPM PTSP. Ya. Karena ini persoalan perpanjangan HGU. Nah, kemudian Andi Muriki menyampaikan ke saya menghadap ke Pak Bupati, menjelaskan hal tersebut ke Pak Bupati. Maka Jadi menghadap bupatinya. ya, saya ketemu pagi itu, dan kemudian saya menjelaskan bahwa ini bukan kewenangan DPM PTSP karena persoalan perpanjangan HGU dan bukan merupakan suatu izin ataupun kewenangan yang dikeluarkan oleh DPM PTSP, dan saya tidak paham dan tidak memahami masalah prosedur mekanisme perpanjangan HGU. Itu yang saya sampaikan ke Pak Bupati pada pagi itu. Terus apa jawaban bupati waktu itu? Nanya masalah rekomendasi yang mulia. Kalau rekomendasi nanti coba saya tanya dulu, karena ini kan selaku bawaan, saya coba koordinasikan, saya tanya dengan BPN apakah dalam perpanjangan HGU itu dibutuhkan rekomendasi. Nah, maka kepala BPN menjawab pada waktu itu iya ada rekomendasi bupati, seperti itu yang mulia. Siapa yang bilang gitu? Dari BPN. Dari BPN. Siapa? Iya, yang saksi hubungi di BPN siapa? Pak Turmudi. Hah? Pak Turmudi. Turmusi jabatannya apa? Kanta BPN. Hah? Kepala kantor BPN. Kepala kantor BPN Kabupaten Kuantan Singini. Kuantan Singini. Ya, jadi harus ada rekomendasi dari bupati. Menurutnya seperti itu yang mulia. Seperti itu ya. Terus jawab bupatinya kalau waktu itu setelah dijawab harus ada rekomendasi. Nah, kemudian karena ini bukan merupakan kewenangan ataupun izin yang diterbitkan oleh DPM PTSP, surat tadi saya kembalikan ke ruangan bupati dan saya serahkan ke Andi Muriki bahwa ini bukanlah kewenangan daripada DPM PTSP. Itu yang mulia. Serahkan ke Andri Mariki. Siap yang mulia. Mikrofonnya pegang. Oke, yang mulia. Oke, Andri Mariki, mana tentang rekomendasi itu? Yang setahu saya alami yang mulia ya, saya ceritakan Ya. bahwa pagi tanggal 18 Oktober itu Bapak Bupati menanyakan ke saya surat yang kemarin itu apakah sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait atau belum. Ya. Saya sampaikan ke Pak Bupati, izin Pak belum lagi. Kalau begitu coba panggil Pak Mardan, Kepala PTSP, kata Pak Bupati. Jadi saya ke ruangan Pak Mardan, Ya. menyampaikan dan membawa surat yang Pak Bupati berikan itu, dan sesuai dengan yang Pak Mardan sampaikan, ini bukan kewenangan dari dinas beliau. Surat yang dari bupati, surat apa isinya? Yang surat terkait dengan yang mulia tanyakan tadi, Pak Bupati menyerahkan ke saya pada hari Kamis tanggal 14 itu yang mulia sore. Suratnya apa? Surat terkait dengan perpanjangan HGU yang mulia. Rekomendasi. Tidak rekomendasi yang mulia. Surat dari Permohonan itu. permohonan itu. Permohonan yang dua tadi. Yang dua tadi. Oke. Nah, jadi kemudian Pak Mardan, karena Pak Bupati memintakan agar Pak Mardan menghadap, saya sampaikan ke beliau, Bang, Pak Bupati minta Abang menghadap ke ruangan Pak Bupati. Ya. Jadi Bang Mardan, Kepala PTSP menghadap ke ruangan Pak Bupati, menyampaikan bahwa ini tidak ada kewenangannya di PTSP Naga, ini kewenangan dari BPN, kalau saya tidak salah demikian yang mulia waktu itu. Oke. Kemudian Pak Bupati menyampaikan tolong dipelajari, Bang Mardan mempelajari tadi seperti yang beliau sampaikan, dan karena Pak Bupati sudah keluar dari ruangan, beliau sudah bertemu lagi dengan Pak Bupati untuk melaporkan hasil yang beliau pelajari. Beliau menyerahkan kembali kepada saya surat yang mulia. Jadi surat itu terakhir di mana? Di dalam ruangan Pak Bupati yang mulia. Di situ terus. Ya. Kelanjutannya gimana? Kelanjutannya ya sampai hari itu kan terjadi peristiwa Pak Bupati diminta keterangan, kemudian ruangannya disegel. Setelah Kapan itu? tanggal 18 itu yang mulia. Tanggal 18 bulan berapa? Bulan Oktober 2021. 21. Iya. Situ Pak Bupati ditangkap. Ditangkapnya kapan? Kalau saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu disegelnya kapan? Disegelnya saya tidak tahu persis karena tidak melihat langsung kapan itu disegel. Saya sudah tahunya disegel yang mulia. Ya, yang saudara jumpa Bupati tanggal berapa? Saya jumpa Pak Bupati hari itu jumpa Pak Bupati yang mulia. Ya, tanggal berapa? Itu? Tanggal 18 Oktober itu. Yang berkaitan dengan dua surat itu. Ya, kalau Pak Bupati memberikan surat ke saya itu hari Kamis sore
14 Oktober 2021. 14 Oktober Ya. 2021. Beliau memberikan arahan coba ditindaklanjuti, ini dinas mana yang mengurus surat ini. Kemudian baru hari Senin pagi beliau menanyakan lagi, karena hari Jumat itu kegiatan kami sangat padat, saya tidak ingat surat itu ada di meja beliau lagi yang mulia. Baru Senin pagi beliau menanyakan untuk memanggil Pak Mardan, Kepala PTSP. Terus ditangkapnya kapan Bupati, masa nggak tahu kalian? Saya tidak tahu mulia, karena Berapa saya hari kemudian setelah itu? berarti kalau sudah diberikan ke saya 14, Pak Bupati 18 diminta keterangan itu. Tanggal berapa? Pak Bupati memberikan surat ke saya tanggal 14, kemudian beliau diminta keterangan di Mapolda itu selesai tanggal 18 Oktober. Saudara ada ketemu dengan terdakwa ini? Saudara So? Saya tidak kenal beliau yang mulia, tidak pernah bertemu, tidak pernah komunikasi dengan Bapak Sudarso. Tapi akhirnya gimana kedua surat itu nggak tahu lagi. Disita oleh penyidik KPK. Kelanjutannya itu kan kalau disita itu kan udah berakhir kan ya. Tidak ada progres setelah dari Bang Mardan, tidak ada progres yang mulia. Tidak ada progresnya. Ya. Ayo. Buat saksi, makasih Pak Ketua. Pertanyaan dilanjutkan ya dari majelis ya. Ini mempertegas kembali dari saksi Andi Meriki. Iya, yang mulia. Tadi saudara mengatakan kepada Bapak Ketua Majelis 18 Oktober 2021 pagi Iya. bertemu dengan Bupati. Iya, betul. Betul? Iya, betul. Tapi saudara tadi juga menjelaskan 18 Oktober 2021 diperiksa Mapolda. Iya. Iya, betul. Ini 18 Oktober 2021 pagi ini kan Bupati bertanya kepada saudara. Iya. Surat yang dikirim apakah sudah ditindaklanjuti oleh saksi yang di sebelah saudara? Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum? Saya sampaikan ke beliau belum. Karena 18 Oktober pagi itu di kantor yang mulia. Sementara Pak Bupati diperiksa malam itu malam hari di Mapolda. Sudah mendekati tanggal 19. Ya jelas di persidangan ini. Iya, iya. Saudara, keterangan saudara sudah jelas. Jadi 18 Oktober ya, saudara masih bertemu dengan Bapak Bupati? Masih, karena saya staf bagian umum yang ditempatkan di ruangan Pak Bupati. Oke. Mempertegas lagi ya pertanyaan dari Bapak Ketua Majelis. Yang mulia? Dua surat, tapi saudara tidak mengenal terdakwa ya? Tidak sama sekali yang mulia. Di sini isi surat tersebut atas dua surat itu atas permohonan PT Surya Agro Likarsa atau PT Adi Mulya Agro Lestari. Adi Mulya sepertinya mulia. Jangan sepertinya. Saya tidak ingat persis yang mulia karena tidak hafal. Coba ketua saksi sebelah. Bapak sekretaris ya apa ini? Di BMTS PTK. Siap yang mulia. Atas PT Surya Agro Likarsa atau PT Adi Mulya Agro Lestari. Adi Mulya Agro Lestari. Jadi di PT Adi Mulya Agro Lestari ya, bukan PT Surya Agro Lika ya. Pakai ini ya dijawab. PT Adi Mulya Agro Lestari ya. Iya yang mulia. Ya pada saat itu surat yang pengurusan untuk permohonan HGU. Iya yang mulia. Betul. PT Adi Mulya Agro Lestari. Siap. Coba pakai yang lagi. Ketegasan saudara sebagai kepala pada saat itu yang benar mengatakan bahwa bukan melalui surat izin dari saudara berarti ya untuk menerbitkan itu kembali. Jadi surat dari Bupati atas yang diterima dari saksi Andi Meriki ini yang diserahkan ke saudara ada yang membuat tertulis. Tidak ada yang mulia. Secara apa Anda mengatakan itu ke ini untuk menyampaikan ke Bupati kembali? Secara lisan itu saya sampaikan ke Adi Meriki. Secara lisan? Iya. Tidak ada tertulis? Tidak ada. Saudara Andi Meriki berarti Iya. menyampaikan dari ke saudara Mardan, saksi Mardan, seperti itu disampaikan ke Bupati. Iya, Pak Bupati sudah tidak ada di tempat, jadi Bang Mardan tidak dapat bertemu. Jadi beliau menyampaikan saya untuk menyampaikan ke Pak Bupati. Namun saya tidak dapat bertemu Pak Bupati lagi karena beliau sudah berangkat ke Pekanbaru waktu itu.
Berarti belum pernah didengar oleh Bapak Bupati ini. Belum disampaikan. pernah dengar yang disampaikan Pak Mardan. Saksi marga, apakah Anda mengikuti ekspos di Hotel Prime Park? Tidak, yang mulia. Andi Meriki, Pak, Anda ikut ekspos juga di Hotel Prime Park? tidak ikut yang mulia. Berarti saksi yang PLT Sekda, apa PLT Bupati? Berarti Anda kan saudara wakili Bupati ya? Atas perintah Bupati mewakili Bupati di Prime Park. Siap. Selain Anda, siapa lagi yang ikut? Kabak Ekonomi, Bapak dicatat panitia pengerti. Kata ekonomi, habis itu Camat Sini Hilir, camat sini hilir, ya, Camat Logas Tanah Darat, sama camat, Logas Tanah Darat, habis itu ada 5 kepala desa, 5 kepala desa. ya, Itu dari Pemkab dari Pemkab yang Pancasila. hadir ekspos yang atas undangan dari DPR. Betul, siap yang mulia. Sampai selesai Anda mengikutinya. Sampai selesai. Anda ikut di dalam hasil ekspos itu kan ada berita acara, ada ikut menandatangani. Tidak tahu ya, tidak ada. Anda sampai selesai berarti selesai begitu aja. Selesai begitu saja. Anda mengetahui bahwa ini ada kesimpulan dari 3 yang saudara mengetahui ini dari mana? Kami yang mencatat untuk laporan perjalanan dan kami ke Yang saudara mengatakan ada harus untuk pemenuhan secara garis besar ini ya, pemenuhan plus 50%. betul, Yang merupakan satu kesatuan dan HGU. betul ya, Terus tenaga kerja lokal. betul ya. CSR perusahaan harus berjalan dengan baik ini dari mana saudara mengetahui? Itu catatan kami yang mulia. Catatan Anda saudara sendiri, Iya, bukan dari BPN yang harus dirangkum kesimpulan terus Anda tanda tangan untuk sepakat semua tidak. bukan. Berarti catatan saudara sendiri itu sebagai laporan. Iya, betul. Anda sampaikan nggak hasil catatan saudara ini ke Bupati? Tidak mulia. Secara tertulis saja biasa laporan perjalanan secara tertulis. Maksudnya Secara tertulis sudah buat ilustrasi, tapi bisa memang tidak saya sampaikan. hasil pertemuan saudara di Prampak itu Anda laporkan nggak ke pimpinan saudara? Tidak. Oke ya. Sidang selanjutnya kami tunda ke hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 ya. Terdakwa ya. Oke, sidang kami akan selesai tentu.